Artis Luna Maya baru melangsungkan pernikahan, sehingga menjadi topik hangat dan perbincangan masyarakat. Namun jauh sebelumnya Luna Maya melakukan egg freezing atau membekukan sel telurnya ketika usia di bawah 40 tahun, sehingga kualitas sel telur masih sangat bagus. Menurut Dr. Obgyn Morula IVF Surabaya, Dr. Benediktus Arifin, harapan untuk memiliki momongan akan lebih besar ketika seorang wanita berinisiatif menyimpan sel telur ketika masih usia muda atau sekitar umur 33-35 tahun. Terlebih jika melihat tren saat ini wanita cenderung mengutamakan karir sebelum benar-benar siap untuk berkeluarga. Hal itu kerap memicu kekhawatiran apakah kualitas sel telur mereka masih akan sama ketika menikah nanti. Artis Luna Maya sudah melakukan pembekuan sel telur di Morula IVF sejak jauh hari untuk mengantisipasi penurunan kualitas sel telur tersebut. Sel telur ini tersimpan dalam inkubator dan akan diinjeksikan ketika ia siap hamil. Seperti diketahui pula Luna Maya baru saja menikah dengan Maxim Butier, ia menikah di usia 41 tahun. Ada kemungkinan Luna Maya akan menggunakan sel telur yang ia simpan untuk merencanakan kehadiran buah hati, atau melalui proses alami terlebih dulu bersama suaminya. Jika 6 bulan belum juga hamil, sebaiknya langsung bisa dilakukan bayi tabung. Ya, jadi egg freezing atau membekukan sel telur itu sebenarnya teknologi yang sudah lama. Cuman akhir-akhir ini jadi banyak orang yang berminat dan banyak pengen tahu gara-gara artis ini nih, Luna Maya ya. Luna Maya sekitar 2-3 tahun yang lalu dia membekukan sel telurnya. Dan barusan kan menikah nih si Luna Maya di usia 41 kalau nggak salah sekarang, dan dengan pasangannya yang baru ya, suaminya Maxim kan. Nah, dengan usia 41, kalau dia Luna Maya ini sudah punya sel telur yang dia simpan di usia dulu, itu tentu harapan hamilnya akan lebih besar. Kenapa? Karena kita tahu bahwa semakin tua usia wanita, maka semakin juga kualitas dan jumlah telur menurun. Juga pria, tapi pada wanita ini kan telurnya sangat terbatas. Jadi sangat benar dan cukup strategis apa yang dilakukan oleh Luna Maya waktu itu. Itu yang kita sebut sebagai social indications untuk egg freezing, di mana dia merencanakan mungkin saya menikah masih lama tapi telur saya kok sekarang udah usia segini, apa nanti habis telur saya gitu ya. Akhirnya Luna Maya di Morula melakukan egg freezing dulu. Nah, ini langkah yang bagus kan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa contohnya nih sekarang, ketika di usia sekarang kalau dilihat otomatis jumlah sel telurnya pasti akan jauh lebih sedikit dan kualitasnya akan jauh lebih turun dibandingkan yang dulu. Nah, pesannya untuk para wanita nih dan juga untuk Luna Maya, jangan menunggu terlalu lama ya. Ya mungkin kalau mau nyoba alami dulu bersama dengan suami, oke, tapi jangan lupa ada telurnya yang sudah disimpan dan bisa dicoba untuk memberikan kemungkinan hamil yang lebih besar. Mulai haid sampai menopause ya. Selama haid, awal haid namanya menarche, sampai menopause wanita itu punya kurang lebih 400.000 sel telur. 400.000 sel telur. Tapi setiap dia satu kali haid, satu kali ovulasi, 1.000 lainnya akan regresi, akan mati. Otomatis kurang lebih hanya 400 kali ya, antara 300 sampai 400 kali haid. Di saat itulah wanita itu bisa dihamili intinya. Ketika dia sudah habis, ya udah menopause ya. Oleh karena itu, selama siklus mulai menarche atau awal haid sampai menopause itu kurang lebih berlangsung 400 kali haid tuh, sekitar 33-35 tahun ya, itu adalah waktu yang penting untuk wanita itu memikirkan masa kesuburannya. Tapi nggak mungkin dong menarche saat kecil umur 12 tahun udah mikir hamil, kan nggak. Orang kan mikir hamil setelah menikah. Nah, setelah menikah ini yang penting, kapan menikahnya? Kalau dulu istri saya menikah umur 21-22. Kemudian sekarang coba cari yang menikah umur 21 sudah sangat sedikit. Rata-rata udah umur 25, 26, 27, bahkan 28. Karena tuntutan untuk hidup dan tuntutan untuk berkeluarga semakin besar. Oleh karena itu, pesan kepada para wanita, ketika dia sudah menikah, jangan lama-lama mencoba. Kalau setahun nggak berhasil, segera cari dokter kandungan, dokter yang concern dengan fertilitas untuk melihat apakah ada masalah nggak dari pria dan wanitanya. Tapi kalau usia 35, maka jangan nunggu setahun, 6 bulan aja. 6 bulan belum berhasil, monggo harus segera mencari penyebabnya apa. Nah, yang kemudian egg freezing adalah mereka yang mungkin belum punya pasangan ya. Jadi dia ingin menyimpan, saya ini kebetulan lagi sangat career woman ya, wanita karir gitu. Sehingga hampir 40 nih kok belum juga dapat jodoh.
kita mau egg freezing dulu gitu, supaya nanti ketika dia hamil itu masih menggunakan telur yang usianya waktu dia muda dulu. Pesan yang terakhir adalah juga pria, jangan lupa bahwa walaupun wanita itu juga terbatas masa reproduksinya, kualitas sperma pada pria itu sangat berpengaruh. Jadi tentu sudah ada beberapa penelitian yang menunjukkan pria yang di atas usia 35 dengan pria di bawah usia 35 itu kualitas spermanya akan menurun. Bahkan ada yang hampir separuhnya kualitasnya. Jadi bukan berarti, aduh ntar aja deh, saya sudah umur 45 kan masih gak apa-apa, masih jos spermanya. Iya, secara kasat mata iya. Tapi secara ilmiah, secara statistik, itu kualitas sperma pasti akan menurun juga di usia yang sudah lanjut bagi para pria. Biaya egg freezing akan sangat signifikan lebih murah daripada biaya bayi tabung. Kenapa? Karena kalau bayi tabung itu ada 4 tahap. Ya, tahap pertama adalah stimulasi, tahap kedua pengambilan sel telur, tahap ketiga adalah mempertemukan antara sperma dengan telur, tahap keempat adalah mentransfer embrio. Ya, rata-rata begitu. Nah, kalau egg freezing yang ini nggak ada. Otomatis biaya stimulasi, menumbuhkan sel telur, dan biaya pengambilan saja. Umumnya tidak sampai lebih dari 50 juta, kurang lebih ya, kurang lebih. Karena apa? Karena tidak ada biaya-biaya lainnya. Tapi sekali lagi, ini tergantung dari kondisi ibunya ya. Rata-rata sih kurang lebih sekitar 50-an. Di Morula juga kita udah melakukan sering banget ya, sudah banyak kasus yang kita lakukan. Baik yang social egg freezing, social indication egg freezing yang tadi yang ingin menyimpan karena dia masih hamilnya nanti, atau yang medical indicated. Jadi sebenarnya pada mereka yang contoh nih akan melakukan kemoterapi. Kita tahu beberapa kemoterapi akan mengganggu fungsi reproduksi. Saya belum punya suami, tapi saya belum mau punya suami juga, atau masih muda ya, masih umur 25 tahun, tapi kemudian harus kemoterapi, harus dapat sinar dan sebagainya. Oke, kita kalau mau kita bekukan dulu sel telurnya, nanti pasca itu saatnya kemoterapi mengganggu indung telur, kan udah punya telur yang kita simpan. Jadi memang ada yang indikasi medis dan indikasi sosial. Telur paling baik kalau bisa kita simpan sebelum usia 35 tahun. Tapi kalau terpaksa, tanda petik, kalau bisa sebelum usia 38 untuk disimpan ya, supaya kualitas masih bagus gitu. Supaya nanti ketika meninggal usia 40 itu masih ada lah telur yang bagus. Jadi orang berpikir ini nyimpan sampai kapan nih gitu kan. Sebenarnya secara medis, secara laboratoris nggak ada batasannya. Kita bisa nyimpan 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 30 tahun. Jadi nyimpannya sama kayak pertanyaan, dok ada embrio nih kalau bayi tabung, itu bisa kita simpan berapa lama? Berapa lama? Banyak banget tuh. Yang kemarin yang the oldest baby ada yang umur 28 tahun disimpan. Tapi tidak ditanam ke ibunya sendiri waktu itu. Itu embrio donor. Nah, di Indonesia nggak boleh nih. Oh ya, satu lagi, pesan buat egg freezing. Egg freezing ini dipakai untuk dirinya sendiri dengan suami sahnya nanti. Jadi beda dengan kalau misalnya di luar negeri mungkin egg freezing ada yang ternak telur gitu ya. Itu untuk disumbangkan, untuk didonorkan. Di Indonesia nggak boleh. Jadi egg freezing di sini disimpan, kemudian nantinya, nah kayak Luna Maya ini, ketika dia sudah menikah dengan Maxim, ini bisa ditowing dan hanya boleh ditemukan dengan spermanya suami yang sah ini. Gitu. Egg freezing disebut merupakan solusi untuk mempertahankan kualitas sel telur ketika perempuan belum merencanakan pernikahan di usia 35 tahun ke atas sehingga memberikan kemungkinan hamil yang lebih besar. Sel telur saat muda dibekukan dengan suhu minus 150 derajat Celcius dan akan dipertemukan dengan sperma suami yang sebelumnya juga dilakukan pengecekan untuk mengoptimalkan pembuahan. Ketahanan penyimpanan sel telur beku disebut tanpa batas waktu, namun di Indonesia sel telur ini hanya boleh digunakan dengan sperma pasangan resmi atau suami dan dimasukkan ke dalam rahim. Berbeda dengan di luar negeri yang kerap didonorkan secara bebas. Tidak ada batasan waktu penyimpanan, karena sel telur bisa disimpan 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun bahkan 30 tahun. Biaya egg freezing dikatakan dokter cukup terjangkau dibandingkan dengan metode penanganan fertilitas lain seperti program bayi tabung. Karena hanya ada 2 tahapan, yaitu biaya stimulasi menumbuhkan sel telur dan pengambilan sel telur untuk kemudian disimpan. Tingkat keberhasilan atau survival rate egg freezing saat ini disebut mencapai 80%. Umumnya biaya tidak sampai lebih dari 50 juta rupiah karena tidak ada biaya-biaya lainnya. Namun hal ini tergantung dari kondisi pasien. Selain egg freezing sel telur, prosedur pembekuan juga bisa dilakukan pada sel sperma. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan.